2023. Jadi overall sepanjang tahun 2023 ini kalau kita lihat risikonya masih cukup besar, dan impact terhadap Indonesia seperti apa. Dan ini mungkin impact awal ya, bahwa terjadi arus modal asing yang keluar cukup besar, yang ini menyebabkan saya saat ini sepertinya IHSG susah untuk mengalami penguatan, kemudian rupiah bisa melemah cukup signifikan ke 15.800. Ini disebabkan adanya masif capital outflow yang disebabkan juga tadi karena Amerika Serikat belum jelas kapan akan berhenti menaikkan suku bunga. Satu-satunya unit di GPIB yang mempunyai duit cash dan liquid itu adalah dana pensiun. Nah, ini bagaimana dana pensiun ini bisa dikelola dengan baik sehingga menjadi masa depan GPIB ke depan. Duit 190 miliar bukan duit yang sedikit, dan itu harus dikelola dengan lebih baik, dengan lebih profesional untuk menjadi modal GPIB ke depan. Jangan hanya bermain saham. Jadi kalau memang diizinkan, sebagian bisa dipakai untuk bisnis yang real, gitu. Jangan hanya saham, tapi harus bermain dengan sangat hati-hati. Contohlah GKI yang dananya bisa dipakai untuk bikin penabur, bikin ukrida, dan bikin rumah sakit, sehingga uangnya terus bertumbuh. Bagaimanapun gereja perlu dana. Dan pesan saya adalah dana pensiun ini harus digunakan dengan baik, menjadi modal dasar untuk GPIB yang bisa bertumbuh dalam masa depan. Ya, baik, kami dari Bidang Aset Sekuritas. Memang kalau di penghujung tahun 2023 ini sampai dengan awal 2024 ya, mungkin akan masih cukup challenging, menantang gitu ya untuk investasi di pasar modal Indonesia. Namun untuk kedepannya, seiring dengan nanti sudah semakin jelasnya hasil dari pemilu, mungkin kita sudah bisa lebih agresif lagi untuk menempatkan investasi kita di instrumen yang lebih agresif seperti misalnya saham dan obligasi. Tapi untuk sementara ini mungkin sampai dengan akhir tahun 2023 sampai awal 2024 mungkin kita masih lebih konservatif dulu di yang produk pasar uang, sedikit mungkin bisa dialokasikan ke saham-saham yang kategori value stock. Ya, kalau prospek ekonomi ya, baik dari dalam jangka pendek dan jangka menengah, saya rasa memang risikonya masih cukup tinggi dan harus sangat berhati-hati dan sangat selektif dalam memilih investasi. Jadi kalau berdasarkan perkembangan saat ini ya, dengan kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan melambat, kemudian inflasi masih tinggi dan kecenderungan kenaikan suku bunga, saya rasa memang akan sangat sulit baik untuk pasar saham maupun pasar obligasi. Dan untuk sementara ini mungkin dengan kecenderungan bahwa ada kembali potensi kenaikan suku bunga, sepertinya kita bisa lebih ke investasi yang lebih safe ya, lebih aman, mungkin yang bisa berdampak positif dari adanya kenaikan suku bunga, antara lain dari reksadana pasar.